Nggak ada suaranya berarti ya? Apa ini? Gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati dari Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Jakarta 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ini ada yang menjawab dengan kencang, berarti suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Nyaring, Bu. Alhamdulillah. Barokah. Bapak Ibu sekalian sehat-sehat semua kan? Barokah, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun sudah hampir jam 4 sore, mudah-mudahan semangatnya tetap seperti semangat pagi ya. Amin. Amin. Apalagi kita siap-siap nih, udah siap-siap mau membayar gaji ke-13. Sesuatu. Terima kasih ya, Bu. Iya, jadi tetap harus semangat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat bergabung kembali pada acara KPPN 5 Bincang Sore. Nah, ini kan merupakan acara yang rutin kita laksanakan, yang tujuannya untuk membahas isu-isu tertentu, ya, yang saat ini sedang happening lah istilahnya, yang sedang in sekali, yang sedang menjadi isu strategis atau isu utama yang dihadapi oleh satuan kerja. Oke, baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan fokus membicarakan mengenai pendaftaran user sakti. Baik, jadi mungkin bisa di-mute dulu ya suara yang lain. Nanti kalau misalnya interaktif bisa kita unmute kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, biar suara saya jelas ya, saya ulangi kembali. Pada sore hari ini kita akan fokus membicarakan terkait dengan pendaftaran user sakti. Nah Bapak Ibu, seperti kita pahami bersama bahwa kita akan segera mengimplementasikan full modul untuk sakti. Jadi di tahun 2020 untuk pembayaran gaji, di tahun 2022 untuk pembayaran gaji Januari 2022 itu kita sudah menggunakan sakti untuk pembuatan SPM-nya ya Mas Bo ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian masih banyak tahap yang akan kita lalui bersama. Nah, ini menjadi tahap awal. Tahap awalnya adalah seperti surat yang telah kami sampaikan kepada seluruh satuan kerja. Saya ulangi ya, mungkin ada yang kelewat misalnya. Surat nomor S1616 tanggal 26 April 2021 perihal penyampaian petunjuk teknis pendaftaran user sakti. Nah, di sini kami juga sudah mengingatkan dan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk segera melakukan beberapa langkah ya untuk persiapan agar kita semua satuan kerja yang nantinya yaitu sebanyak 76 kementerian lembaga akan segera mengimplementasikan seluruh full modul ya untuk aplikasi Sakti ini. Dan aplikasi Sakti ini merupakan salah satu prioritas nasional Bapak Ibu sekalian. Ya, di mana kita mengintegrasikan seluruh aplikasi yang digunakan oleh kementerian lembaga mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kami telah menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk segera menunjuk siapa saja ya yang akan ditunjuk, apakah itu menjadi bendahara, apakah menjadi sebagai PPK, PPSPM sampai dengan KPA ya Mas Bo ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu sekalian segera melakukan pendaftaran user sakti. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, posisi di hari ini baru 34% yang sudah selesai, yang sudah clear mendaftarkan user saktinya ke KPPN Jakarta 5. Nah, berarti masih 66% lagi yang belum clear atau bahkan belum menyampaikan sama sekali ke KPPN Jakarta 5. Nah, Bapak Ibu, kami untuk mempercepat karena sesuai dengan surat yang juga sudah kami sampaikan kepada satuan kerja, batas terakhir adalah tanggal 12 Juni 2021.
Dan untuk OTP batas terakhirnya 15 Juni 2021. Jadi bukan masih ya, sudah sangat-sangat dekat. Nah, oleh karena itu untuk mengakselerasi proses penyelesaian pendaftaran user sakti ini, kita adakan ngopi sore ini. Jadi ini udah hadir nih para pakarnya nih. Mas Bowo udah hadir di sini, Mbak Cici sudah hadir di sini, para pejabat fungsional telah hadir di sini untuk langsung membantu Bapak Ibu sekalian. Kendalanya apa? Permasalahan yang dihadapi apa? Sehingga menyebabkan proses pendaftaran ini agak terkendala. Ya, jadi di sini tujuan kami kurang lebih 1 jam ke depan, 60 menit ke depan, Mas Bowo juga sudah menyiapkan bahan. Kira-kira permasalahan apa saja sih yang dihadapi Satker, kemudian apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan agar pendaftaran ini berjalan lancar. Sekali lagi saya ingatkan, ini masih langkah awal kita, tapi merupakan langkah yang sangat penting. Karena pelaksanaan training nantinya baru bisa dilakukan jika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ya, masih ada tahap setelah pendaftaran user, kita akan ada BIMTEK Bapak Ibu, akan ada sosialisasi, akan ada training yang akan dilakukan oleh KPPN. Kemudian ada lagi tahap yang Bapak Ibu harus belajar secara mandiri. Karena ini bukan persoalan yang sederhana. Kemarin kita baru melakukan admin dan penganggaran saja kan. Nah, kedepannya ini pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian, kemudian pelaporannya. Nah, jadi banyak tahap yang akan kita lakukan. Kami sangat berharap akan kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian ya, untuk bisa segera mendaftarkan user sakti tersebut. Segala kendala bisa dikomunikasikan, kita akan cari solusinya bersama. Mungkin itu saja dari saya. Tentunya kami sangat mengharapkan ya untuk kita bisa menyelesaikan ini secara bersama-sama. Tinggal kurang lebih 1 minggu lagi ya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan Bapak Ibu bisa segera menyampaikan dan kemudian bisa kita selesaikan bersama. Di slide ini bisa Bapak Ibu lihat dari masing-masing satker, yang mana yang merah ini apa Mas Bowo? Belum ya? Oke, ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat nih statusnya seperti apa dari masing-masing satuan kerja. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian silahkan berdiskusi, silahkan nanti menyampaikan apa yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Nanti juga sebelum diskusi ada ini ya pembahasan ya terkait troubleshooting, terkait permasalahan apa, frequently asked question lah ya. Kira-kira apa yang sering dihadapi Satker, kira-kira apa yang sering dipertanyakan di HCSO, atau mungkin secara langsung langsung ke para CSO kami. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu melalui ruang virtual. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kembali kita bertemu di Bincang Sore KPPN 5. Di sini saya memandu Mas Bowo nih lagi nih mengenai pendaftaran user sakti dan mengenai OTP. Jadi di sini nanti dari tadi yang kita lihat di Monsakti tadi kita lihat baru 94 ya Mas Bowo ya. 94 satker yang benar-benar sudah oke untuk pendaftaran user saktinya. Sedangkan kita di KPPN 5 ini ada 247 satker. Jadi sisanya untuk pendaftaran masih terkendala. Nah, kendala-kendalanya apa dan bagaimana solusinya bisa kita bahas di sore ini. Nah, untuk itu saya ke Mas Bowo untuk bisa men-share tips and triks-nya agar bisa lancar untuk pendaftaran user dan OTP sakti ini. Silakan Mas Bowo. Terima kasih Mbak Cici atas ini sambutannya.
ya Bapak Ibu, apa ya? Ini pertama kali saya mohon maaf ya. Ini karena saya di sini berarti WA otomatis nggak saya jawab ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, pertama-tama harus bersyukur dulu ya. Kita sudah sekitar 40-an% ya. Berarti sudah ada kemajuan lumayan lah. Walaupun memang kalau dibilang telat ya telat banget. Tapi setidaknya kita sudah mulai ke arah yang benar Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang posisinya itu adalah masih beberapa yang belum kita pegang. Tapi jangan khawatir, itu akan kami pegang segera untuk yang pendaftaran email maupun pendaftaran usernya. Nah, jadi selain pendaftaran user ini kan baru tahap pertama ya untuk daftar user. Selanjutnya adalah yang belum kita lakukan nih, yang belum kita lakukan adalah bagi yang sudah nanti kita akan mendaftarkan terkait OTP, yaitu one time password. Yang didaftarkan OTP siapa saja? Ya, hanya ada 3 level jabatan. Yang pertama KPA, PPK, dan PPSTM saja. Jadi kemungkinan mulai besok atau minggu depan lah ya terkait OTP ini. Nanti yang perlu didaftarkan adalah PPK, PPSTM, dan KPA. Untuk judisnya nanti mungkin akan menyusul ya. Tapi biar bisa sounding lebih awal. Jadi nanti bagi yang sudah daftar usernya selesai, sudah dapat semuanya. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu adalah mendaftarkan terkait OTP-nya. Nah, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, tapi untuk fokus hari ini adalah kita berupaya untuk menangani terkait permasalahan yang ada di pendaftaran terkait pendaftaran. Karena memang yang seringkali yang WA kepada saya, yang tanya kepada saya ternyata memang seperti benar-benar baru Bapak Ibu. Jadi materi-materi yang kita kasih kemarin, yang kita berulang kali, ternyata artinya belum bisa dipahami dengan baik. Nah itu mungkin yang harus menjadi perhatian dari kita semua. Nah mungkin terkait pertanyaan ya, sembari saya mengulang sedikit dari awal, nanti bagi yang punya pertanyaan khusus ya, itu silakan dimasukkan ke kolom chat saja ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika ketika pemaparan sudah selesai, nanti akan kita bahas bersama-sama terkait terkait pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin yang paling penting adalah pertama kebanyakan kita belum mengetahui terkait pembagian level kewenangan dalam sakti. Itu yang pertama. Jadi masih banyak sekali yang menganggap operator, kemudian approval, kemudian validator itu bisa dihandle oleh satu orang saja. Padahal dari namanya saja itu sudah berbeda ya. Yang operator tugasnya merekam, yang validator tugasnya memvalidasi, kemudian yang approval tugasnya adalah untuk mengapprove atau untuk menyetujui. Nah, seringkali di dalam ketika melakukan pendaftaran hal tersebut belum mengetahui ini. Jadi bisa saja seringkali terjadi satu orang dia yang disampaikan itu untuk approval aset, kemudian operator aset sama validator aset itu orang yang sama, padahal seperti itu. Jadi harus benar-benar dibuat sesuai dengan perannya masing-masing. Nah mungkin Mas Zaki bisa kita ke ini Bitly Roll Sakti. Nah pertama-tama kita mulai dari awal dulu deh. Ini bagi yang sudah tinggal memperhatikan aja ya untuk persiapan OTP Sakti. Mungkin Mas bisa dibagi bahannya Mas, sambil dibagi bahannya yang juknis pemutakhiran Sakti. Untuk OTP sendiri ini sebenarnya tidak ribet ya. Yang susah adalah untuk menyamakan timingnya, itu yang susah. Tapi itu akan kita bahas lagi terkait juknisnya. Karena memang menentukan timingnya yang pas itu yang susahnya. Sementara kalau dari alurnya sendiri itu insya Allah sudah sangat sederhana ya. Kemarin sudah kita lakukan ke satker di kantor pajak sudah kita lakukan terkait OTP-nya. Nah, ini Bapak Ibu, sekali lagi
yang apa? Yang sudah selesai sudah selesai usernya sudah dapat, sudah bisa login, Bapak Ibu tinggal memperhatikan yang ini, tata cara penyampaian atau tata cara penyampaian OTP ke Sakti. Mungkin bisa dilihat dulu menunya, bisa dilihat dulu tata caranya, mungkin silakan dicoba dulu. Nah, sembari itu kita akan flashback lagi untuk membahas dari awal. Ini Sakti kita mau ngapain sih? Seperti itu. Nah, oke Mas. Kita lanjut ke ini Mas, ke Bitly Roll Sakti. Sorry Mas, yang di Chrome Mas. Chrome. Di Roll Role Sakti, kecil semua Mas. Role Sakti. Role. Bapak Ibu, karena memang sebagian kita belum memahami dengan baik ya tentang ini. Sebenarnya apa sih yang akan kita daftarkan? Saya ulangi, yang kita daftarkan adalah semuanya. Jadi semua modul yang ada di Satker yang sekarang ini dipakai, baik dari modul admin, anggaran, pembayaran, komitmen, kemudian GLP, persediaan, aset, laporan, itu semuanya akan didaftarkan dalam prosedur pendaftaran Sakti di 2001 ini. Jadi semuanya kan saya yakin Bapak Ibu setiap Satker sekarang sudah mempunyai minimal ada 3 level kewenangan. Approval anggaran KPA, ya, mohon maaf. Jadi halo. Oke Mas ya. Nah, jadi saya ulangi terkait pendaftaran ini, mohon Bapak Ibu memahami bahwa yang akan kita daftarkan kali ini adalah semuanya. Baik dari yang sudah ada nih, user Sakti operator anggaran, admin, sama KPA yang dahulu, yang di bagian anggaran, semuanya akan kita perbarui dan kita daftarkan semuanya di prosedur yang kali ini. Jadi SK-nya pun SK-nya baru semua. Jadi SK yang baru ini dia mencakup semuanya, mulai dari KPA, PWSPM, admin, operator anggaran, sampai ke approval aset atau ke level piutang juga kalau ada ya. Nah, itulah yang akan kita daftarkan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah seringkali Satker tidak memahami atau kurang memahami terkait siapa saja yang akan didaftarkan. Padahal kalau kuncinya apa? Kuncinya adalah Bapak Ibu lihat di dalam kolom E. Di dalam kolom E ya, di aplikasi existing. Kita runut dari atas. Yang pertama, kita lihat di sebelah kiri, satu KPA. Aplikasi existing apakah ada? Tidak ada, karena nggak ada aplikasi KPA ya. PPK juga nggak ada, PPSM nggak ada, admin juga nggak ada. Itu pertama. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan adalah KPA, PPK, PPSM, admin itu didaftarkan tanpa kita melihat aplikasi existingnya apa. Nah, kemudian kita pindah ke kolom B. Nah, kita perhatikan kolom B dan kolom D. Nah, mulai pertama dari Satker KPA. Ini adalah untuk kelompok pengguna untuk kuasa pengguna anggaran. Yaitu dia kelompoknya pasti ada di kelompok approval. Jadi KPA itu kelompoknya apa? Kelompoknya ada di approval. Kita lihat nih, KPA ternyata dia sama dengan PPSPM. Yaitu di level approval juga. Makanya bisa dimungkinkan, misalnya KPA dia itu merangkap untuk merangkap ke approval. Atau sama juga misalnya nggak ada orang nih untuk Satker yang kecil ya biasanya ya. Karena KPA-nya ngerangkap BPK, kadang KPA-nya ngerangkap PPPM itu bisa dimungkinkan. Tapi untuk di Jakarta ini kemungkinan biasanya ya hampir pasti KPA-nya sendiri, PPK sendiri, PPM juga sendiri. Jadi tidak saling
menggabung begitu. Nah, yang patut kita waspadai atau kita cermati adalah untuk peran kelompoknya. Jadi di dalam aplikasi Sakti ini itu tidak dimungkinkan kalau misalnya dari operator dia merangkap ke approver atau dari operator dia merangkap ke validator. Itu hal yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita kembali lagi ya yang dulu ya ke konsep check dan balance ya, bukan cek dan dicek ya. Nah, jadi itu tidak boleh dirangkap. Tapi apakah boleh sesama operator misalnya merangkap? Silakan, boleh sesuai dengan keadaan yang ada di satker masing-masing. Contohnya mungkin seperti ini. Kita ambil dari contoh di aplikasi existing ya. Kita cari di Silabi Mas, misalnya Mas. Di yang warna kuning nih Mas, warna kuning Silabi. Nah, katakanlah Bapak Budi misalnya, dia sebagai bendahara pengeluaran. Jelas ya, kita lihat di sini aplikasi existingnya adalah aplikasi Silabi. Nah, kebetulan dia tidak punya bendahara pengeluaran pembantu dan di satker tidak ada bendahara penerimaan. Berarti satker ini terkait seputar bendahara yang akan didaftarkan adalah Pak Budi saja sebagai bendahara pengeluaran. Tetapi kita lihat lagi, ternyata selain sebagai bendahara, Pak Budi ini karena kemampuannya luar biasa, dia juga pegang aplikasi SAS juga, di mana aplikasi SAS ini dia ada ada dua peran. Peran yang pertama operator pembayaran sama operator komitmen. Apakah boleh digabung Bapak Ibu? Boleh. Jadi Pak Budi misalnya karena Silabi SAS-nya dipegang semuanya. Jadi dia ketika mendaftarkan dia akan mendapatkan 3 peran kemenangan, yaitu satker operator pembayaran, satker operator komitmen, sama satker bendahara pengeluaran. Seperti itu. Ternyata belum cukup nih Bapak Ibu nih. Pak Budi ini ternyata selain jago semuanya nih, dia juga pegang pelaporan, persediaan, sama simak lah, segala macam lah. Itu selama dia levelnya masih operator, dia boleh. Nah, tapi ada juga kemarin saya lihat, karena saking luar biasanya, Pak Budi ini malah didaftarkan sebagai sekaligus nih. Pokoknya istilahnya apa ya? Semuanya disikat nih sampai ke validator sama approval aset juga disikat di situ. Nah itu nggak bisa karena sejago-jagonya beliau, misalnya Pak Budi ini, dia hanya bisa di dunia operator saja. Dia tidak boleh merambah ke dunia validator maupun dunia approval karena memang ketentuannya seperti itu. Kecuali modul admin ya. Kalau modul admin itu bisa dipegang oleh kelompok validator atau kelompok operator. Itulah PPSPM misalnya, saya juga pengen jadi admin. Saya aja jadi admin, pokoknya saya. Nah, terserah. Itu bisa PPSPM merangkap sebagai admin juga bisa. Atau mungkin PPK. Di sini adminnya PPK Pak. PPK apakah boleh merangkap admin? Boleh. Nah, karena admin itu bisa ditempelkan di validator sama operator. Kalau KPA sih mungkin saja, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Anak KPA masa jadi admin gitu. Kan terlalu terlalu banyak kerjaannya begitu. Nah, yang patut kita waspadai adalah terkait pembagian ini. Jadi mohon sekali lagi kita nanti di dalam aplikasi Sakti mengenal 3 tahapan atau 3 kelompok approval, validator, sama operator. Pastinya 4 ya. Ada satu lagi admin, tapi admin itu khusus ya. Admin untuk ya namanya administrator. Dia berarti tugasnya ngawasin si approval, validator, sama si operator. Itu tugasnya di situ. Walaupun kerjanya si admin itu bisa didompleng atau digabungkan dengan operator maupun validator. Itulah yang pertama. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya ngeblank banget, ya kita lihat lagi nih di Bidiro Sakti, kita lihat nih perannya apa aja. Walaupun ketika Bapak Ibu mendaftarkannya ke kami pun, nanti akan kami follow up Bapak Ibu. Misalnya, oh ini ternyata nggak bisa, kita follow up ke Bapak Ibu. Pak ini harusnya nggak seperti ini loh, harusnya seperti ini, biasanya seperti ini gimana, bagaimana. Nah itu yang kita follow up. Makanya memang walaupun cuma unggah Excel, tapi prosesnya untuk menjadikan file Excel ini menjadi yang benar itu susahnya minta ampun karena ada banyak kemungkinan yang yang bisa terjadi. Apalagi mungkin yang bagi satker yang Bapak Ibu pernah daftar di unit itu tambah lagi. Jadi intinya apa? Intinya kalau
di Satker Bapak Ibu nih, khususnya level kementerian ya, atau level eselon 1 kan biasanya mendaftarkan sebagai unit, dia sebagai unit ya, bukan dia sebagai Satker, tapi dia sebagai unit juga. Nah, kadang-kadang yang sudah ada di unit, dia didaftarkan ke level Satker. Nah, masalahnya di aplikasi Sakti ini, yang Satker ini, yang data yang diisi ternyata tidak konsisten dengan data yang didaftarkan pada level unit. Makanya seringkali timbul terjadi penolakan. Misalnya di level unit dia nomor HP-nya Telkomsel. Ternyata ketika di Satker dia pakainya nomor HP Tri misalnya seperti itu. Nah itu nggak akan bisa didaftarkan. Solusinya apa? Solusinya ya kalau sudah terdaftarkan di unit maka ikutilah yang data yang ada di level unit tadi begitu. Itu pertama. Kemudian terkait peran ya, saya harap sedikit merefresh atau sedikit untuk mengingat kembali tentang perannya itu bagaimana sih, siapa saja yang akan didaftarkan di ke KPPN untuk periode kali ini. Nah kemudian yang masalah kedua adalah terkait perekaman di formulir user Sakti, terutama di simulasi kasus kan. Tab sheet kedua. Nah, kita di yang berat-berat aja deh, contoh 5 apa 4. Mungkin contoh 4 dulu deh Mas, contoh 4 dulu. Nah, kita ke contoh 4 ya. Ya, ini adalah contoh untuk pengisian di formulir pendaftaran pengguna user Sakti. Yaitu ada di sini kita lihat untuk user KPA yang atas nama Pak Aryo ini dia mendapati 3 peran yang berbeda. Yang pertama sebagai Satker KPA, Satker Approver Aset, sama Satker Approver Persediaan. Kok namanya seperti itu Mas? Ya memang seperti itu. Jadi memang nggak ada Satker Approval Anggaran sama Approval Pelaporan. Enggak, karena dia sudah menjadi satu dengan Satker KPA. Jadi Satker KPA ini dia otomatis membawa fungsi untuk approval approval anggaran, approval pelaporan, sama approval PPSPM untuk kasus-kasus tertentu ya. Untuk kasus yang dia berfungsi sebagai PPM itu sudah otomatis ada di menunya si KPA. Nah, kemudian kita tarik ke bawah nih terkait PPK. Di sini dia digabung nih Satker PPK, tapi dia di sini juga menggabung atau merangkap sebagai Satker Validator Aset. Kok bisa Mas? Ya bisa karena validator ini kan kewenangannya itu adalah aslinya adalah validator. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah dapat user, yang PPK itu pasti awalnya file garis miring kode Satker terus NIP ya kalau nggak salah ya. File underscore garis miring kode Satker terus NIP-nya. Itulah bukannya PPK ya. PPK siapa? Bla 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 NIP bukan seperti itu. Jadi awalnya adalah file. Sama yang bikin rancu kadang-kadang terkait ini ya, PPSPM dengan KPA karena awalannya itu sama-sama APR. Nah, kalau dulu kan mungkin ketika awal-awal ya kalau nggak salah tuh KPA ya awalnya KPA, PPSPM awalnya PPSPM juga. Ketika Sakti awal-awal dibentuk, tapi ketika semakin ke sini mengalami perubahan, jadi kita menyesuaikan terkait perannya seperti apa. Jadi walaupun dia KPA ya tetap dia awalnya adalah APR, karena perannya adalah sebagai approval. Demikian juga tentang PPSPM. Nah, dia awalnya APR karena dia fungsinya adalah sebagai approval PPSPM. Begitu ya. Kemudian kita lihat di bawahnya lagi. Pak Rizaldi misalnya nih, dia merangkap karena dia pegang SAS nih. Pegang SAS dia pegang operator pembayaran dan komitmen seperti itu. Kemudian di bawahnya nih Pak Krisna sebagai bendahara. Ya kayak yang bilang tadi ini ada orang super ya. Jadi semua aplikasi dilahap sama beliau. Makanya di sini kelihatan nih di nama Pak Krisna ini di perannya itu gabung semuanya. Ada struktur operator pembayaran, komitmen, aset, persediaan, pengeluaran dan piutang. Semuanya ada di situ. Nah, jadi
harapan saya dengan kita mengulang refresh kembali terkait materi ini, pertanyaan-pertanyaan terkait ini boleh nggak yang ini gabung ke sini, boleh nggak itu gabung ke situ, itu bisa diminimalisir. Tapi misalnya kalau yang ragu nggak apa-apa ya tanyakan aja ke kami, walaupun mungkin saya jawabnya ya nunggu yang lain selesai dulu. Jadi memang mohon maaf nih sekali lagi, WA sampai sekarang mungkin ada 50 kali ya, belum kebaca ya. Itu malah dari jam berapa tadi? Jam 10 ya, apa jam 11 ya. Terakhir yang WA yang saya balas mulai dari jam 11. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jam 11 nanya lagi nih, jam 12 nanya, jam 1 nanya, jam 2 nanya, ya sudah, dia akan kembali ke atas. Karena saya modelnya itu kalau lihat WA, kita modelnya pakai model persediaan ini ya, Vivo ya, first in, first out. Jadi yang pertama kali datang ya saya jawab. Nah, bukannya Livo ya. Nah, kalau Livo kan last in, last out ya. Nah, kita modelnya Vivo. Jadi kita sayang dulu nih, kita cari dulu yang paling bawah, baru kita jawab. Gitu. Kalau kita Bapak nanya, kemudian nanya lagi, nah itu yang bikin nggak jawab begitu. Dan itu karena saya berusaha untuk setiap hari menjawab pertanyaan ya, tapi karena kita harus memikirkan kondisi kesehatan kita juga ya. Jadi kalau misalnya sehari lewat, biasanya sudah kita mau mulai hari yang baru lagi begitu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu nih ada pertanyaan, hari ini nggak kejawab, gimana sih Mas Dowo nih? Katanya mau dijawab. Nah itu mohon maaf, silakan Bapak Ibu pagi-pagi silakan ulangi lagi begitu, ulangi pertanyaannya begitu. Jadi akan nongol terus gitu loh Pak. Jadi begitu ya terkait terkait troubleshootingnya. Kemudian kita lihat ke bawah lagi nih Mas. Bapak Ibu. Nah, bawah lagi. Nah, yang gagal upload nih, biaran jadi kita aja ya, dari kami ya, dari KPPN untuk terkait gagal uploadnya. Yang penting Bapak Ibu, ini contohnya sudah ada di bit.ly/role sakti terkait tentang tata caranya itu sendiri. Ya, kemudian terkait yang ini sudah saya terkait cara pendaftarannya. Jadi saya juga gimana ya? Bukannya kesal, bukannya gimana Pak ya Bapak Ibu ya. Kadang saya heran sendiri Bapak Ibu. Kan kita sudah memberikan nanti aja ya. Kita selesaikan dulu ya. Terkait prosedurnya. Kita kan sudah WA ya. Sudah kita WA bersama-sama, kita sudah kasih juknisnya, tetapi kadang-kadang gimana ya? Seringkali pertanyaannya itu saya harus ngapain gitu loh. Pertanyaan tiba-tiba harus, apa yang saya lakukan? Ya harapan kami sih sebelum Bapak Ibu nanya ke kami, minimal itu sudah berupaya untuk membahasanya lebih dahulu Bapak Ibu. Jadi terkait judisnya, terkait tata caranya, itu Bapak Ibu, terkait link-link yang sudah kita kasih ke Bapak Ibu, itu bisa untuk dicoba dahulu. Jadi link ini misalnya nih, kita kan ada 3 link utama nih Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah link materi. Mungkin Mas bisa sampaikan ini Mas, bisa dilihatkan di link untuk materi. Nah, link materi kita ada di, mungkin bisa di notepad kali Mas ya. Di ketik notepad bisa nggak Mas? Kita kopikan ini ya, kopikan 3 link utama. Karena memang dari pertanyaan yang masuk ada ini seringkali muncul adalah saya harus ngapain gitu Bapak Ibu. Nah, ini kopi dari yang itu Mas, WA kita Mas. Yang sorry Mas, yang atas nih Mas, yang WA pertama-tama deh. Atau kopi ya, bentar ya Bapak Ibu ya. Mana ya? Mas, ketemu Mas.
Nah, sebentar ya Bapak Ibu ya. Itu kopi aja Mas. Nah, itu kopi aja Mas. Dari atas. Yep, chat boleh. Chat aja. Nah, itu yang petunjuknya sudah kita yang ada di WA ya. Nah, sudah kita chat bersama-sama. Nah, biar enak kita baca chat dulu deh. Jadi dari awal ya, untuk link materi kita semuanya ada di format, baik juknisnya semuanya ada di Bitly Samsakti 2022. Jadi harapan kami adalah Bapak Ibu bisa secara mandiri untuk mengeklik link tadi, minimal dibaca Bapak Ibu untuk atau mengetahui isinya tuh apa Bapak Ibu untuk link tersebut. Jadi ketika saya juga sampai terheran-heran ketika pertanyaannya ke kami, Pak, saya harus ngapain Bapak gitu. Saya dapat WA dari PPTM saya untuk mendaftarkan terus ini kita mulai dari mana Bapak Ibu gitu. Mulai dari mana Mas? Begitu Mas. Nah, itu kadang-kadang jawabnya sendiri itu juga bingung Bapak Ibu. Saya harus mulai dari mana? Nah, paling saya kasih link ini. Nah, jadi mohon dengan sangat jika memang belum sama sekali atau masih ragu-ragu, semuanya ada di link berikut. Terkait juknisnya, terkait materinya, semuanya ada di situ. Nah, kemudian saya mengulangi terkait langkah pendaftarannya. Langkah pertama apa? Langkah pertama Bapak Ibu harus mendapatkan email dahulu. Email dahulu ke KPPN. Email apa? Email Sakti. Karena email yang akan digunakan untuk pendaftaran Sakti ini harus email yang sakti.mail.go.id. Jadi seringkali saya lihat nih, misalnya dari contohnya starter BPN nih, ketika mendaftarkan masih sering memakai starter BPN.go.id seperti itu. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu ya, itu harus bukan email Indonesia di Bapak Ibu, tapi memakai email Sakti, khusus Sakti. Demikian misalnya dari pu.go.id, kemudian Batan, kemudian dari pertanian mungkin. Nah itu terkait Sakti ini tidak kita pakai, kita memakainya semuanya sama, seragam, yang email yang dihasilkan dari dari mail.sakti.go.id seperti itu. Itu terkait caranya. Kemudian setelah itu, setelah daftar Sakti, setelah daftar email, Bapak Ibu kan mengetahui nih si calon-calon pengguna Sakti ini emailnya apa saja. Nah, itulah yang akan Bapak Ibu tuangkan ke dalam form user Sakti. Ada di situ Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu mengirimkan form user Sakti, email yang diisi email yang salah. Atau seringkali nih saya juga bingung sendiri mengirimkan tetapi kosongan Bapak Ibu. Atau mungkin harapan saya sih saya nggak berburuk sangka ya. Biar dikira mungkin sudah mengirim ya. Nah itu saya harapkan tidak seperti itu. Tapi apakah ada beberapa Bapak Ibu yang mengirimkan itu kosongan, bahkan materi yang kosong begitu. Itu saya juga sampai bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Jadi ketika saya jawabnya agak gimana ya mohon maaf ya. Itu ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, itulah yang sekali membuat menguras energi yang banyak gitu. Jadi harapan kami adalah Bapak Ibu mohon untuk dipedomani dahulu nih panduan yang dari kami. Saya belum paham, coba nih baca sekali lagi atau pedomannya sekali lagi begitu. Karena dari alurnya sudah jelas ya Bapak Ibu ya, alurnya kemudian bahan-bahannya sudah ada di situ semua. Jadi ketika pun nanya kita langsung nyambung loh Bapak Ibu ya.
Maksudnya ya, ini ada di link ini Pak, ada link ini Bu, ada caranya tentang yang ini. Nah, begitu. Jadi minimal kita ketika nanya nggak ngeblank, jadi nggak satu arah. Yang tanya bingung mau ngapain, yang ditanya juga apalagi bingung mau nyenangin yang dari apa begitu. Jadi minimal ketika pendaftaran ini mohon untuk membaca terlebih dahulu, karena yang perlu Bapak Ibu ketahui ini baru awal loh Bapak Ibu ya. Ini baru pendaftarannya saja. Ini belum mulai dari caranya nginputnya gimana, cara bikin supplier, cara bikin SPM, cara buat UP, cara rekam ini, apalagi ketika terkait bikin jurnal ya Mbak Cici ya. Itu kita mohon deh untuk terkait ini Bapak Ibu bisa untuk memperdomani tata cara yang ada di Juknis. Sebenarnya untuk saktinya sendiri, tata cara pakai saktinya sendiri sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Ada di YouTube channel Sakti sama di aplikasi Pandu Sakti yang ada di App Store maupun di Google Play Store ya. Itu sudah ada di situ. Jadi karena Karena Sakti ini kan sistemnya adalah siklus ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Siklus perekaman data kontrak. Bapak Ibu mulai dari mana? Ada di situ semua. Model user ini melakukan apa, user ini melakukan apa, sampai pengiriman ke KPPN. Itu ada semua di situ. Termasuk juga perekaman SPM. Di dalam Juknis, perekaman SPM itu akan dibagi per setiap skenario SPM yang yang kira-kira Bapak Ibu akan buat. Boleh misalnya dari yang paling umum nih, dari SPM gaji, kemudian SPM kekurangan gaji, kemudian UP, kemudian SPM uang makan, LS bendahara, kemudian apalagi LS banyak penerima, kemudian pembayaran LS kontraktual, semuanya ada di situ yang umum ya, sampai mungkin ketika pembuatan SPM PP, kemudian SPM koreksi, itu semuanya ada di panduan di YouTube Sakti sama yang ada di di Pandu Sakti ya, Pandu Sakti ya. Kan ibaratnya lebih enak ya Bapak Ibu ya, karena memang panduannya sudah ada. Coba kita bandingkan ke dalam aplikasi SaaS. Bapak Ibu coba cari YouTube. Itu kayaknya nggak ada ya yang resmi tentang tutorial misalnya cara buat kontrak di SaaS yang resmi ya. Kayaknya nggak ada ya. Tapi untuk Sakti ini karena terpusat, nah Bapak Ibu bisa lihat di di tutorial seperti apa. Itu insya Allah akan lebih memudahkan. Memang pada awalnya mungkin akan butuh effort yang lebih dari Bapak Ibu ya, karena memang ada perbedaan logika berpikir dari aplikasi SaaS ke aplikasi Sakti. Tetapi seperti yang sudah berkali-kali saya bilang, aplikasi Sakti ini adalah merupakan kumpulan dari aplikasi existing tapi yang terotomatisasi. Kalau saya bilang sama, ya jelas saya bohong ya Bapak Ibu ya. Ini aplikasinya nggak sama, tetapi dari alurnya sendiri, kalau Bapak Ibu sudah paham, lebih mudah untuk memahami cara kerja Sakti. Tidak seperti Sakti yang sebelum-sebelumnya, begitu. Karena yang versi kali ini selain lebih mudah, juga lebih enak untuk dipahami, begitu. Jadi, insya Allah kalau terkait caranya sendiri, cara pengoperasiannya, kemudian cara buatnya bagaimana, Bapak Ibu bisa berlatih sendiri dengan catatan. User ini beres dulu Bapak Ibu. Kalau usernya nggak beres-beres, ya kita nggak akan mungkin melangkah lebih maju lagi untuk melakukan persiapan training. Kalau kita masih di berkutat hanya di seputar user, terus begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi mohon terkait user ini, mari kita sama-sama deh. Bagi yang sudah, alhamdulillah terima kasih kalian luar biasa. Yang belum, terima kasih juga Bapak Ibu. Mohon dengan atensinya untuk mendalami lagi terkait juknisnya, kemudian untuk segera mungkin untuk mendaftarkan sesuai juknis kepada kami begitu. Kemudian terkait itu ya. Kemudian mungkin kita bahas yang troubleshooting kali ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup chat. Jadi mohon maaf nih, karena memang sepertinya kalau mengajukan secara langsung seperti pertanyaan secara langsung, kayaknya kurang mumpuni ya, Mas ya. Ya kalau sekedar berdiskusi kayaknya kurang efisien. Nah, kita akan bahas terkait terkait troubleshootingnya dulu, mulai dari awal.
Dari awal. Nah, acara mulai kapan? Oh, bisa ya. Nah, itu. Nah, kapan akan dilakukan 9 modul sakti tersebut? Ya, setelah ini Bu, setelah Bapak Ibu setelah usernya selesai. Sampai OTP. Jadi kalau belum beres-beres ya yang sudah ya kita tinggal, yang belum ya kita tinggal Bapak Ibu ya. Nah, kan kita mulai, makanya jangan ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Kita harus sesuai dengan target yang ditentukan. Gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian apa nih? Pak, di tempat kami ada operator yang didaftarkan, tapi nomor teleponnya tidak aktif dan mengganti nomor teleponnya Pak agar dapat user dan password. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah kemarin daftar, sudah dapat, sudah oke ya, sudah beres, tetapi ternyata nomor teleponnya tidak aktif. Nah, itu mohon untuk mengirimkan form terbaru, form user terbaru itu dikirimkan ke HCSO sama diberi keterangan seperti ini. Permohonan perubahan nomor HP atas nama ini user ini semula ini menjadi ini dengan dilengkapi form PDF form user terbaru disampaikan ke HCSO Omspan. Nanti akan kami sesuaikan di situ ya, terkait yang nomor HP-nya salah. Kemudian izin bertanya, apakah bisa dalam satu peran yang sama dipegang oleh dua orang yang berbeda? Silakan. Contohnya apa? Contohnya seperti operator komitmen dan pembayaran. Karena mungkin komitmen ini yang kerjanya kan dibagi-bagi per PPK ya. Misalnya taruhlah ada 5 PPK. Nah, staf PPK ini dia biasanya pegang operator komitmen dan operator pembayaran. Maka otomatis stafnya juga harus ada 5 juga. Kalau SAS dulu kan enggak ya. Misalnya PPK-nya ada 20. Stafnya 1, apakah boleh? Bisa aja kalau yang aplikasi SAS dulu karena dia operatornya bisa menghandle semuanya. Jadi PPK di sini hanya sebagai pembagian tanggung saja. Nah, kalau di SPAN ini nggak bisa seperti itu. Di Sakti nggak bisa seperti itu. Misalnya ada 20 PPK, berarti otomatis ada 20 user staff PPK. Begitu. PPSM harus ke 20 juga enggak. Untuk PPM cukup 1 saja. Karena kan sudah ada tuh ya, sudah ada ya. Nah, karena berapapun banyak PPK-nya, PPSM-nya hanya boleh 1 ya. Begitu. Tapi juga kita lihat terkait modul bendahara. Ada beberapa ya yang nggak boleh digabung ya. Yang pertama adalah modul bendahara. Jadi dia hanya boleh dipegang oleh 1 orang saja. Kenapa? Ya karena memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi bendahara ini tidak boleh dipegang oleh beberapa orang. Kecuali dari awal memang dikhususkan orang ini bendahara pengeluaran. Ya, kemudian ada 4 bendahara pengeluaran pembantu, itu boleh, tapi orangnya tetap harus berbeda. Gitu. Jadi nggak boleh nih satu orang ini misalnya dia saya pegang bendahara pengeluaran, dia pegang juga bendahara pengeluaran pembantu, tidak boleh. Atau dia pegang juga bendahara penerimaan, tidak boleh, harus orang yang berbeda. Kemudian kita ke bawah lagi. Selamat sore, izin bertanya terkait user sakti, apakah pejabat-pejabat seperti KPA, BPK, PPM harus masuk ke SK-nya dan menjadi operator masing-masing atau bisa diberikan oleh kepala stafnya, oleh staf-stafnya? Ya, tidak bisa Bapak Ibu, jadi harus atas nama orang tersebut ya. Walaupun ketika pelaksanaannya, ketika pegang aplikasi mungkin dipegang oleh stafnya, kita KPPN tidak sampai ke situ lah ya, tidak sampai ke situ, pokoknya itu internal satker. Nah, tetapi terkait pendaftarannya yang harus dimasukkan adalah benar-benar orang yang ada di dalam SK pengelola keuangan. Jadi jangan sampai misalnya gini nih, kemarin ada beberapa nih, perlu saya sebutkan namanya enggak? Enggak ya. Nah, itu dia karena pegang operator, dia daftarkan dirinya sebagai bendahara nih. Ya nggak boleh Bapak Ibu. Jadi dia harus
mendaftarkan bendahara yang sesungguhnya begitu, real bendahara yang didaftarkan. Jangan bendahara yang bukan bendahara begitu. Ya, kalau abal-abal nggak enak ya. Oh ya beneran bendahara deh yang didaftarkan deh. Nah, sama ya pastinya harus terverifikasi ya. Nah, mungkin kalau pertanyaan mungkin bisa dipandu ya Mbak Desi ya. Saya mulai ini kehabisan napas. Izin ya Bapak Ibu, saya bacakan pertanyaan. Tadi nomor 2 kemarin sudah mengajukan SK, tapi ada koreksi yang tidak boleh merangkap-rangkap. Nah, untuk tindak lanjut dari koreksi boleh mengajukan lagi pakai SK baru atau buat SK perubahan saja. Pakai SK perubahan ya. Dengan SK perubahan boleh dua-duanya Bapak Ibu. SK baru boleh, SK perubahan boleh, tapi yang pasti untuk KPA Bapak KPA-nya, karena nanti yang didaftarkan adalah nomor teleponnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kan terkait dengan OTP juga. Lalu di Ibu Diana Indasari, kami Satker 635549 sudah melakukan pengisian terkait permintaan email, belum ada balasan sehingga kami ulang. Insya Allah hari ini akan dibalas ya Bapak Ibu ya. Hanya kurang 1 orang supaya kami bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. SK Sakti, terima kasih. Oke Bapak Ibu, nanti Ibu Diana tunggu balasannya dari KPPN karena memang kami harus mengecek satu-satu ya Ibu terkait dengan pendaftaran user ini. Assalamualaikum dari Ibu Shirley. Apakah yang sudah punya email Sakti dicantumkan lagi? Dicantumkan lagi Bapak Ibu di formnya. Untuk yang sudah punya email Sakti, jadi tidak perlu mendaftar ulang emailnya, tapi di formnya nanti dicantumkan alamat emailnya apa ya Bapak. Ya Ibu Shirley. Ya, terkait pertanyaan Mbak Shirley, saya jaga ingat ya, terkait email. Jadi memang email ini sifatnya itu melekat ya. Jadi mungkin begini, dari pejabat-pejabat yang sebelumnya di saat lamanya dia sudah menjabat sebagai user Sakti, pasti kan sudah punya email Sakti ya. Pada dasarnya ya, udah mutasi ke sini nih, otomatis ketika didaftarkan dia sudah membawa atau sudah membawa email yang sebelumnya telah terdaftar. Taruhlah mungkin Bapak Hasan misalnya sekarang dulu adalah KPA di kantor kantor di Sanggo misalnya ya. Nah, kalau saya mantan di sana, kantor di Kalimantan Barat di Sanggo sana nih bagi KPA. Ketika beliau pindah ke sini, karena masih sama eselon 3, dia menjadi PPSM misalnya. Nah, ketika beliau mendaftarkan email Sakti, sudah pasti karena yang dihitung adalah NIP, maka dia tidak akan terdaftar kembali. Nah, tapi tulisannya adalah user ini nama Bapak Hasan dengan NIP sekian sudah terdaftar di KPPN Sanggau dengan identitas seperti ini begitu. Pertanyaannya adalah apa? Mas, ini kan terdaftar di KPPN sana ya, apakah bisa dipakai? Bisa Bapak Ibu, tidak masalah. Terus secara ini passwordnya bagaimana? Itu bisa diurus kemudian terkait email ya, itu bisa kita selesaikan di setelah periode kali ini terkait email. Kenapa? Karena memang kita akui memang untuk email ini memang kalau yang sudah pindah-pindah belum ada prosedur untuk permintaan istilahnya ya, pengambil alihan email belum ada. Berbeda dengan yang ada di Sakti. Kalau Sakti kan jelas ini ya, jelas terdata ya. Tapi untuk email ini sampai sekarang masih jadi PR Bapak Ibu, jadi PR. Jadi apakah boleh dipakai email yang terdata? Bisa, boleh, karena email Sakti ini sifatnya adalah melekat pada masing-masing user. 1 orang person, berarti otomatis dia satu email Sakti, walaupun dia kerjanya di berbagai peran ya, ada peran pembayaran, komitmen segala macam. Atau misalnya mungkin gini, ada 2 user nih, yang satu user admin, yang satunya user operator, atau mungkin satunya user PPSPM, satunya user admin.
usernya orangnya 1, usernya 2, emailnya tetap aja harus 1 karena dia ibaratnya representasi dari orang tersebut begitu, melekat pada orang tersebut begitu. Jadi kalau yang dapat itu misalnya gini nih, udah dapat dari kami bahwa NIP sekian adalah emailnya sekian-sekian. Tapi Bapak Ibu tidak bisa login atau tidak bisa registrasi karena sudah terdaftar di KWM lainnya. Itu nggak apa-apa, dipakai saja, dituangkan atau dimasukkan ke dalam form user sakti untuk dirikan kepada kami begitu. Jadi anggapannya user-user yang mau kendala tadi dianggap oke begitu. Terus bagaimana Pak untuk penyelesaian di masa depannya? Nah itu akan kita bahas sembari jalan ya, karena memang di periode kali ini apa ya? Golden time-nya adalah untuk untuk pendaftaran user dulu Bapak Ibu. Terkait user-user yang bisa kita skip, ya kita kerjakan nanti saja setelah user ini kita selesai begitu. Karena dari sisi ini belum terlalu penting ya. Yang penting usernya sudah ada dulu. Nah, walaupun sampai sekarang tidak bisa dibuka ya begitu. Khusus untuk yang user-user yang orangnya sudah pernah terdaftar di tempat lain. Baik, kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Nani. Bila lupa password email sakti bagaimana ya? Silahkan Bapak Ibu untuk meminta reset password email saktinya melalui HCSO ya Bapak Ibu. Lalu pertanyaan dari Bapak Zuhri. Untuk yang sudah memiliki user pada level KL bagaimana? Apakah harus konfirmasi ulang? Nah, ya karena harus sama yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bowo, kalau dia di unit, dia juga harus sama dengan di level saker. Jadi patokannya level unit ya Bapak Ibu. Jadi kalau di level unitnya dia sudah punya user dengan A gitu, di level sakernya harus didaftarkan dengan yang sama. Oke, jadi semua harus sama ya Bapak Ibu. Kalau di level unitnya misalnya NIK, NPWP, XXX gitu ya. Nah di level sakernya itu harus sama persis dengan yang di level unit. Jadi harus konfirmasi ulang. Apabila nanti Bapak Ibu misalnya, oh yang di level unit salah Mas Bowo. Oke, kalau misalnya yang salah yang di level unit, Bapak Ibu ingin memperbaiki, silahkan untuk mengirim pertanyaan ke Hai DJPB ya Bapak Ibu, bukan Hai CSO, tapi Hai DJPB, bisa lewat Komstan juga atau bisa lewat email Hai DJPB Kemenq.go.id. Lalu dari Ibu Asri, apakah kita bisa menunjuk user sesuai kelompoknya saja? Approver, validator, admin, operator. Tolong di atasin. Oke, ya. Sesuai kelompok. Approver, validator, admin, dan operator untuk semua. Jadi maksudnya ini approver ya satu orang sebagai approver untuk semua. Satu orang sebagai validator untuk semua, satu orang untuk operator untuk semua. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu, tapi yang perlu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Bowo khusus untuk bendahara ya. Untuk bendahara kalau bisa itu tidak dirangkap-rangkap ya. Karena bendahara kan juga dia nantinya sebagai fungsional ya, yang tersertifikasi. Dibuat tabel saja mana yang boleh dirangkap dan yang tidak boleh dirangkap. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bowo, bisa dilihat tadi baca di Sambut Sakti 2022 ya, Ibu. Lalu Ibu bisa membuka tadi Bitly yang role sakti. Nah, di situ bisa dilihat contoh-contohnya ada 1, 2, 3, 4 ada kita ada bermacam-macam itu. Contohnya misalnya si A bisa merangkap apa, si B bisa merangkap apa, itu ada di Bitly role sakti yang disimulasi ya.
Ibu Rima. Oke. Terus bawah, Mas. Oke. Ibu Rima, kami Satker 40822. Tahun 2021 saya didaftarkan sebagai admin, sebagai validator aset dan approval aset. Sudah mendapatkan ID pengguna sakti, tapi dengan tidak sesuai dengan saya. Untuk merubah ID penggunanya, tahun 2020 saya juga sudah mendapat ID pengguna, tapi tidak bisa dibuka. Kenapa ya? Tolong dikirimkan formnya, form yang baru ya, Ibu Rima ke HCSO. Nanti di situ kan ada form yang harus diisi, yang tadi form user sakti. Nah, itu Ibu Rima bisa mengirimkan ke HCSO form terbarunya. Jadi nanti kita bisa cek ke belakang sebelumnya role-nya Ibu Rima itu yang sudah terdaftar apa gitu. Bisa dicek oleh Mas Bowo dan juga teman-teman. Izin bertanya, Pak, saya dari Satker 418339. Tidak ada bendahara penerimaan. Tapi namun dari kegiatan api bendahara pengeluaran yang setorkan. Kalau misalnya dia bukan Satker yang mempunyai penerimaan, tidak bisa ya, Ibu Tiara. Jadi kalau dia bukan Satker PNBP ya tidak ada bendahara penerimaan. Kalau dia Satker biasa yang ada hanya bendahara pengeluaran. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini role-role-nya itu sama seperti yang kita masih sebelumnya, yang existing sekarang ini role-nya. Yang ada di SAS, yang ada di Silabi, yang ada di persediaan, yang ada di SIMAK, dan yang ada di Saiba. Jadi sebenarnya nggak jauh beda untuk sakti itu. Cuma nanti di sakti itu dia seperti bahan berjalan. Nah sebelumnya juga sama seperti bahan berjalan, cuma nanti dia bentuknya bisa dibuka sesuai role-nya masing-masing. Jadi sakti itu nanti bukanya satu aplikasi besar yang dimana di dalamnya itu ada banyak role gitu. Dan yang bisa membuka itu sesuai dengan role yang sudah didaftarkan. Jadi misalnya Ibu punya role sebagai bendahara. Nanti yang dengan user dan password yang Ibu punya nanti akan bisa membuka sakti sesuai dengan role Ibu Bapak sebagai bendahara. Begitu juga yang punya role PPSTM. Nanti dia bisa hanya membuka dengan role-nya yang sudah didaftarkan itu. Jadi PPSTM kan biasanya dia validator ya atau approval ya. Jadi dia tidak bisa membuka role bendahara gitu Bapak Ibu. Jadi ini aplikasinya sebenarnya seperti apa ya? Dia satu aplikasi besar yang di dalamnya itu kalau kita sebagai admin di kantor pusat itu membuka semua role. Bisa dibuka semua role-nya dengan user dan password admin. Tapi kita di Satker hanya bisa membuka sesuai dengan peran atau kewenangan kita yang memang sudah kita lakukan selama ini. Gitu Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kan ya? Izin bertanya, Satker 418330. Untuk operator anggaran, kami sudah didaftarkan lebih dulu tahun 2019, ya Pak. Jadi didaftarkan lagi ya, atau hanya cantumkan SK. Didaftarkan lagi Bapak Ibu semua di form user sakti itu, mohon untuk didaftarkan kembali. Nanti akan dicek oleh kami di sini, apakah user tersebut sudah terdaftar atau belum. Nanti bisa dilihat di KPPN. Oke, terus ke bawah. Nah. Selamat sore dari bagian keuangan 419344. Apabila Satker kami telah mengirimkan form dan scan SK, namun ternyata ada perubahan kembali terhadap SK tersebut, apakah kami perlu melakukan proses dari awal kembali? Bisa dikirimkan perbaikannya saja ke kami atau diulang form barunya itu boleh Bapak Ibu memilih dua-duanya. Bisa memilih form perbaikannya atau mengirimkan
form terbaru. Dari Ibu Murti Yastuti, izin bertanya, di satker kami terdapat lebih dari 1 PPK, apakah dapat didaftarkan dalam kelompok validator untuk seluruh PPK tersebut? Jadi untuk validator itu bisa lebih dari 1 ya, Ibu Murti Yastuti. Jadi misalnya ada 5 PPK atau bahkan mungkin 10 PPK didaftarkan semuanya ya, sesuai dengan role atau perannya dari Bapak atau Ibu PPK tersebut. Izin bertanya, kami dari Satker 10-8287 untuk pendaftaran email saksi sudah kami daftarkan, tetapi pendaftarannya tersebut gagal. Oh, bagaimana ya Mas Do? 8288. Yang mana tadi ya? Kayaknya gagal ya. Gagalnya kenapa ya? Ya jadi memang untuk yang gagal ini bisa kita follow up sih. Kalau yang gagal kita follow up ke email yang yang digunakan saat mengupload. Jadi memang harapan kami memang untuk email yang diupload ini adalah kalau email yang dikasih ya ketika Bapak Ibu mengupload adalah email yang Bapak Ibu buka. Jadi bukan bisa begini contohnya emailnya adalah email kedinasan Bapak Ibu semuanya yang mungkin hanya sebulan sekali Bapak Ibu buka atau mungkin penuh ya. Jadi seringkali kita sudah sampaikan yang dahulu ternyata gagal masuk email yang kita kirimkan karena inbox-nya itu sudah kepenuhan Bapak Ibu. Jadi memang harapan kami ketika Bapak Ibu mengupload gunakanlah email yang sering atau pasti Bapak Ibu buka karena itulah jalur komunikasi kita Bapak Ibu. Begitu. Nah, kalau bisa ya email yang nempel di HP ya. Jadi ketika kita balas ada notifnya di HP nih, ting dong. Nah, gagal. Nah, gitu. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, kalau ting dong berhasil berarti bagus. Tapi kalau ting dong gagal itu yang harus Bapak Ibu langsung segera ditanggapi begitu. Kemudian ke bawah. Oh ya ini udah ini belum ada balasan ya, mohon maaf ya. Tanggal 2 ya? Kayaknya udah deh. Iya, ini tanggal 2 udah selesai semua. Tanggal kirim 2 Juni. 466162 ya. Sudah WA saya belum ya? Atau sebelum saya baca ya? Ya nanti ini ya, tanyakan aja ya yang perasa sudah dan tidak mendapatkan follow up dari kami, tolong kasih tahu aja bisa menghubungi HCSO atau bisa menghubungi WA ya. Tapi saya nanti menyelesaikan tadi ada 50, sekarang mungkin 60 pertanyaannya. Saya selesaikan dulu ya, baru bisa saya follow up. Tapi kalau mau ya dikirimkan ke HCSO ya untuk follow up-nya. Harusnya sih kalau tanggal 2 sudah semua ya, karena yang tadi saya cek itu yang belum follow up adalah untuk tanggal 3. Jadi tanggal 3 belum sempat kita follow up karena kita fokus pada permasalahan-permasalahan yang ada dulu begitu. Sama mungkin hari ini kita peramukan untuk email begitu agar besok Bapak Ibu dipastikan yang email hari ini dikirim sudah mendapatkan jawaban dari kami. Kemudian ada user yang sudah pindah tapi masih aktif. Nah itu silakan dipindahkan hapus saja Bapak Ibu ke HCSO ya. Yang bagi yang ketika Bapak Ibu melihat kok user ini sudah nggak ada tapi masih aktif. Nah, silakan mintakan untuk dihapus di HCSO. Ya, untuk dalam pembuatan SK. Nah, jadi memang untuk judulnya sendiri kita melihat jadi gini, untuk lampiran untuk SK sendiri sebenarnya kita bahasanya nggak harus terlalu baku banget ya. Pokoknya kita kalau mau ditambahkan terserah, yang penting tidak merubah substansinya ya yang ada di SK. Nah, kalau mau ditambahin terkait dasarnya ini dan segala macam silakan. Kalau tentang satker ya mau ditambahkan silakan. Nah, kemudian terkait terkait jabatan. Untuk jabatan ini kita mengajunya kepada form user. Jadi misalnya begini, contoh KPA, misalnya Bapak Budi sebagai KPA. Itu kan di kolomnya kalau nggak salah itu jabatan peran ya, peran jabatan sebagai approval.
approval anggaran atau approval approval aset, approval persediaan. Di bagian jabatan keuangan misalnya ditulis sebagai KPA seperti itu. Kemudian bawahnya lagi PPSPM. Berarti dia di level perannya, jabatan perannya adalah approval SPM. Di jabatan keuangannya dia sebagai PPSPM. Kemudian misalnya PPK. PPK di sini misalnya sebagai validator dari validator dari pembayaran, kemudian dari kalau nggak salah validator komitmen ya, itu di bagian sebelahnya jabatannya adalah PPK 1, PPK 2, PPK 3. Kemudian ke bawahnya lagi nih Mbak, Bapak Ibu, terkait level operator. Misalnya di operator bendahara. Nah, dia di sini dikasih peran, misalnya 3 peran nih, peran bendahara, peran komit, peran pembayaran. Tapi yang ada di level di bagian jabatan perbendaharaan dia sebagai bendahara. Contohnya seperti itu. Next. Untuk operator yang belum, ya silakan dengan ulang lagi pendaftaran yang sudah terdaftar, Bapak Ibu. Silakan ditambahkan. Jadi yang disampaikan adalah ini ya, tapi terkait ini ya, SK-nya juga ya Bapak Ibu ya. Mohon kalau misalnya belum SK-nya yang lama belum mencukupi, ya ini SK-nya dikirimkan lagi begitu. Nanti kan akan kita lihat nih, di SK-nya itu sudah ada atau belum. Tapi misalnya di SK awal sudah ada, tapi lupa ditambahkan yang 1 orang tadi, ya berarti SK-nya masih yang lama. Karena di SK yang lama, dia sudah masuk nama orang tersebut. Apakah CPNS dapat disosati? Silakan, tidak apa-apa. Kemudian 408. Nah, ini yang tadi deh kayaknya. Oh iya. Nah, apakah dari nomor telepon unit? Ya, harus sama Mbak. Yang tadi kita WA loh Mbak. Nah, itu. Harus sama ya. 352 408. Nah, kemudian untuk merubah SK dan form bagaimana? Tinggal upload lagi Bapak Ibu ya. Untuk SK dan form yang sudah terkirim. Nanti kan kita lihat nih yang ulang terbaru tuh. Nanti silakan dikirimkan yang terbaru. Kemudian untuk 40768. Oh, belum dapat usernya ini ya, approval persediaan. Nah, operator, silakan kirimkan kembali untuk approvalnya. Tapi untuk level approval persediaan, ya coba dicek lagi di menu admin, itu biasanya kita sandingkan dengan KPA-nya. Karena kan ketika kita lihat belum ada approval, sementara harus ada, untuk mempersingkat waktu kita tempelkan di user KPA-nya. Jadi user KPA ini kalau misalnya tidak ditentukan approval-nya di yang lain, akan kita tambahkan di situ. Tapi mohon dicek dulu ya untuk untuk usernya. Biasanya Bapak Ibu masuk ke menu admin, nanti kelihatan di menu ini KPA dia membawahi apa aja. Ada GLP, ada approval SPM, ada aset, ada persediaan, ada di situ biasanya. Apakah validator aset boleh selain PPK? Silakan. Terserah yang ada di satker bagaimana biasanya di situ. Kemudian bendahara pengeluaran apakah bisa merangkap operator PPK? Oh, boleh banget. Bendahara merangkap nih PPK, PPSPM, SAIBA. Silakan. Nah, asal itu mohon honornya diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi atau apresiasinya mohon diperhatikan. Jadi jangan cuma disuruh jadi merangkap semuanya tapi tidak diperhatikan. Nah, itu mohon diperhatikan yang personalnya seperti ini, yang one for all for one. Gitu. Nah ini nih beda validator dan approver. Nah, iya. Ya beda Bapak Ibu ya, validator ya memvalidasi, approver yang menyetujui. Jadi kembali lagi flashback ya, ada 3 level kemenangan nih. Nah, operator merekam, validator memvalidasi, approver menyetujui. Bedanya di situ. Contohnya apa? Contoh lihat di lihat di ini ya, di siklus SPM. Operator rekam SPP. Validator PPK dia validasi SPP. Kemudian di PPSPM dia akan memproof atau menyetujui si SPM tersebut. Kemudian Mas Fendi, honor tetap bendahara saja Pak. Ya, honor memang bendahara, tetapi perhatian kan bisa lebih ya Bapak Ibu ya.
walaupun honornya segitu tapi perhatiannya lebih kan ibaratnya apa ya? Tetap senang ya Bapak Ibu ya, semoga ya. Ya Pak Fendi ya. Ini Pak Fendi ini ya. Ditkumat ya. Oh iya. Ya, apakah CPPK harus mempunyai operator SaaS? Ya, harus memiliki. Oh iya tuh Pak Fendi itu. Nah, teman lama saya ini. Teman lama rasa baru ya Pak Fendi. Nah, CPPK harus mempunyai operator SaaS masing-masing. Gitu. Kalau dulu kan enggak ya, kalau di SaaS ya. Kalau dulu di SaaS, ya PPK-nya ada PPK ada 50, operatornya 1 bisa kalau kuat. Nah, tapi kalau sekarang harus benar-benar dibagi ya. Walaupun mungkin cara kerjanya mungkin di Satker tetap orang 1 ya, saya nggak bisa komen apa-apa. Itu terserah kepada Satker caranya bagaimana. Tapi yang penting yang wajib adalah PPK ini karena dia nanti kan pasang-pasangan nih. Jadi operator ini nanti nih operator komite misalnya nih, dia dipasangkan atau operator pembayaran dia dipasangkan dengan si PPK yang mana. Atau mungkin PPK yang ini pengennya operator yang ini karena karena canggih misalnya itu silakan nanti akan dipasang-pasangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing begitu. Jadi bisa saja ketemu nih PPK yang nggak diinginkan ketemu dengan operator yang nggak diinginkan. Semoga jangan sampai terjadi. Ya mungkin intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Intinya terkait pendaftaran ini sekali lagi saya menyampaikan rasa terima kasih sekali. Juga mohon maaf jika ada mungkin selama kita bertanya-tanya ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin yang jawabnya lama atau gimana. Tapi insya Allah kami dari KPPN selalu berupaya untuk sebisa mungkin bisa membantu Bapak Ibu agar dalam pendaftaran sakti kali ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Bowo, boleh tanya sebentar nggak Pak Bowo? Oh iya. Ya. Terakhir ya. Ya, sebentar aja Pak. Kami dari 450290 Batan Pak, Agus. Gini Pak, kami ini sebetulnya agak ragu Pak kami. Karena tahun depan lembaga kami itu mau dijadikan satu dengan jadi BRIN Pak. 8. Oh, BRIN ya. Ya. Nah sebetulnya ini kan kalau sekarang yang ikut user sakti di tempat kami hampir setiap satker ada 20 itu satuan kerja daftar. Jadi ini puluhan pegawai ikut daftar. Nah ini efektif enggak? Apakah cukup diseleksi aja untuk tahun depan atau gimana nih Pak? Dipilih gitu Pak. Nah ini mohon petunjuk dan arahannya Pak. Matur nuwun Pak Bowo. Pak. Ya. Jadi begini Pak Gus, terkait rencana likuidasi ya Bapak Ibu ya? Ya, betul. Terkait ini kita sudah sempat tanyakan, jadi memang untuk terkait pendaftaran ini tetap seperti biasa ya Bapak Ibu ya, karena memang pelatihannya memang tidak kita mulai di tahun 2022, tetapi kita mulai di 2021. Jadi meskipun mungkin satker Bapak Ibu dilikuidasi tahun 2022, jangan khawatir Bapak Ibu yang kali ini tetap kita daftarkan seperti biasa. Jadi seolah-olah di tahun depan tidak terjadi sesuatu, meskipun mungkin benar di dalam anggapan kita pasti ada, wah ini ngapain kita daftarin kalau misalnya besok nggak kepake ya. Tetapi ya, gitu, Pak. Memang kan ada kemungkinan juga ya Bapak Ibu ya, tempat yang baru ternyata diangkat lagi ke posisi yang sama, kan enak ya. Jadi tinggal udah dapat ilmunya, udah biasa, udah tahu minimal udah ada gambarannya gitu loh Bapak Ibu ya. Karena kan biasanya kalau di bagian keuangan ya tidak mungkin dilempar ke teknis ya biasanya kalau di bagian keuangan ya di bagian keuangan terus gitu. Ya jadi memang jawaban kami terkait ini tetap didaftarkan saja ya Bapak Ibu ya, tetap didaftarkan seperti seolah tahun depan nggak ada masalah karena kan berlakunya juga mulai tahun depan ya insya Allah kalau jadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, begitu, jadi Pak. kita tetap ikut semua ya Pak Bowo. Ya betul Pak, tetap ikut Pak. Oh siap kalau gitu. Ya, ya Pak, matur nuwun arahannya Pak. Sampai Pak. Semoga tempat yang baru juga posisinya ya sama lah ya. Atau kalau enggak kebanyakan sih Pak. Tadi kita juga baru fintech Ejafung Pak dengan DKP. Jadi kalau di jumlah sih memang tahun depan nantinya pengelola keuangan di lembaga kami kebanyakan. Oh iya. Ya, jadi apakah maka ini kita tanya Pak supaya nantinya bukan apa-apa, apakah cukup diseleksi itu nanti
Apakah karena ini waktunya juga pendek, tinggal seminggu lagi, atau semuanya diikutkan aja dulu gitu loh Pak? Oh, semuanya aja Pak. Nggak Oh, masalah siap. Pak. Nah, Oke Pak, oke. Matur Ya, nuwun Pak. Pak Bowo. Ya, sama-sama Pak. Oke Bapak Ibu, demikian ya acara kita kali ini. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih apresiasi saya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftarkan maupun yang sedang berupaya mendaftarkan. Saya doakan kita semua dapat segera selesai dengan baik dan lancar. Demikian dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Cici. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai sore Bapak Ibu masih semangat ya mengikuti kopi sore hari ini. Amin. Kira-kira udah bisa kebayangkan ya Bapak Ibu sakti nanti kita seperti apa. Jadi mudah-mudahan seperti yang tadi Mas Bowo bilang kita bisa melalui ini semua dengan lancar sampai kita nanti bisa masuk ke pelatihan masing-masing modul ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita kan ini baru step pertama untuk pendaftaran user dan juga mengenai OTP, ini baru langkah awal kita untuk ke modul-modul sakti selanjutnya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Bapak Ibu atas atensinya. Saya ucapkan Bapak Ibu tidak bosan-bosan bila kami mengadakan kopi sore lagi mengenai sakti ya Bapak Ibu ya. Siap. Makasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Absennya nggak ada Bapak. Ya, nggak ada absen. Nggak dapet door prize. Izin live ya Mbak, Ibu. Usulannya ditampung Bu untuk door prize. Mudah-mudahan nanti pas kita belajar modul ya Bapak Ibu ya. Sip. Yang bisa duluan dapat door prize ya. Amin. Orang yang pernah dimuter nih